Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Selasa pagi di 5 Agustus 2025. Terus berjalan waktu, senantiasa kita mendekat dengan Tuhan Yesus. Separalel waktu dengan kegiatan Bapak Ibu ya. Waktu tidak pernah toleransi, waktu tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur. Waktu berjalan terus. Demikian mari setiap kegiatan kita biar menuju kepada Tuhan Yesus. Makin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terbukti nanti kita membaca pada pagi hari ini 2 Tawari pasal 36 ayat 5-8. Raja Yehoyakim Yehuda ditawan awal kehancuran Yehuda oleh kerajaan Babel. Israel Utara oleh Raja Asyur. Ini Israel bagian selatan Yehuda. Awal ditawan saudara, dijajah oleh Raja Nebukadnezar Babel. Oleh karena berubah setia jahat di mata Tuhan. Di sini kita bisa belajar supaya jangan sampai kita jahat, jangan sampai kita bertindak di luar maunya Tuhan. Hancur kita, gagal kita semua. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Di luar Tuhanku tak maju, amin, haleluya. Di luar Tuhanku jatuh, amin, haleluya. Di luar Tuhanku kesasar, amin, haleluya. Seperti kapal tanpa layar, amin, haleluya. Tanpa Tuhan ku tak bisa berbuat apa-apa, amin, haleluya. Tanpa Tuhan ku pasti gagal, amin, haleluya. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, amin, haleluya. Bersama Tuhan hidupku ada damai sejahtera, amin, haleluya. Tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, amin, haleluya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, amin, haleluya. Sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa, amin, haleluya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Bapa, pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah
semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi ini, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Tidak ada pribadi lain juru selamat kita, hanya Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita gagal. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Seperti yang kita baca dalam kitab Wahyu, ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan anggur, melambangkan kesempurnaan murka Tuhan kepada umat manusia berdosa, juga kepada iblis setan, karena mereka tidak mau taat di dalam firman Allah. Mereka mau selalu di luar, tidak mau di dalam. Makanya kalau di luar Tuhan, kata firman Tuhan, seperti ranting akan menjadi kering, dikumpulkan orang, dibakar. Seperti contoh pada pagi hari kita mau baca Raja Yoyakim, mulai awal kehancuran Yehuda, saudara. Karena apa? Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Jahat. Jangan jahat, saudara, ya. Mari kita hidup dunia hanya sekali. Kita mau menggunakan setiap kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berbuatlah baik, jangan pernah berbuat jahat. Jahat itu kelompoknya iblis. Kita anak Tuhan Yesus harus orang yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mau baca 2 Tawarikh pasal 36 ayat 5-8. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Ya, ini banyak mayoritas raja Israel itu jahat, saudara. Ya, bandel, ya tidak mau diatur, sombong. Tuhan begitu baik, saudara. Ini bukti nyata. Semua rata-rata kita baca jahat-jahat, yang baik bisa dihitung jari. Contoh Yosia, Yosafat, Hizkia, itu berapa coba yang baik-baik, saudara? Yang lainnya jahat semuanya. Oleh itu mari, memang benar kata firman Tuhan, banyak dipanggil, sedikit yang terpilih, yang masuk ke surga dikit. Oleh itu mari Bapak Ibu selalu cinta Tuhan, baca firman Allah bersama saya. Kita mau masuk dalam pilihan Tuhan, biarpun jumlah sedikit, enggak ada masalah. Yang penting kita masuk surga. Jangan sampai menjadi orang jahat. Lihat ini, ya, Yoyakim jahat, melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Akhirnya ada celah. Kalau ada celah, ayat yang ke-6, Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, melembenggunya dengan rantai tembaga untuk membawa ke Babel. Nah ini sudah, ya, merupakan awal kehancuran Yehuda. Satu persatu raja ini kena, sudah. Yoyakim kena dia, ya, dibelenggu, ditahan, bawa ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel, ditempatkan di istana di Babel. Wah, kan banyak emas masih ambil, sudah. Ya, Tuhan sudah kesal, marah kepada mereka raja Israel, baik yang di utara, di selatan, sama saja hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah lalu tolong. Demikian kehidupan kita, sudah Tuhan tolong, selalu tolong. Ada pujian kan, berkali-kali Engkau menolongku, berkali-kali Engkau memberi kekuatan, berkali-kali Tuhan menopang kita, tapi seringkali kita juga berkali-kali nyakiti hati Tuhan. Maka jangan pernah nyakiti hati Tuhan, saudara. Ya, di sini ada 8 yang terakhir. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya, segala kekejian yang dilakukannya, kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantinya. Amin. Coba ini Yoyakim anaknya. Coba kita lihat besok. Yoyakim benar baik atau jahat di mata Tuhan. Takut sama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tertulis pula di dalam 2 Raja pasal 24. Saya mau baca. Sama ceritanya, sudah, ya. 2 Raja pasal 24. Lihat ini. Ayat 1 dan 2. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya.
Tapi kemudian ia kembali balik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakan sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Ada celah, saudara, ya, karena tidak hidupnya berkenan sama Tuhan. Seperti dalam Petrus 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa yang mau mencari siapa bisa ditelan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, berbuat jahat, berarti di pihak iblis. Yoyakim hancur. Maka buat kita semua pembelajaran, mari. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari Selasa pagi 5 Agustus, serahkan semua kepada Tuhan. Biar kita membangun benteng-benteng ilahi, yaitu isilah doa dan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh. Di luar Tuhan, kata pujian, aku tak bisa maju. Di luar Tuhan hancur. Di luar Tuhan kita gagal. Di luar Tuhan kita binasa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, perkara ajaib terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, hari adalah hari yang diberkati Tuhan. Mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Di luar Tuhan ku tak maju, amin, haleluya. Di luar Tuhan ku jatuh, amin, haleluya. Di luar Tuhan ku kesasar, haleluya. Seperti kapal tanpa layar, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas berjaga dan berdoa, mari kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam dunia penuh dengan masalah, hidup sebuah tantangan, perjuangan yang tidak pernah berhenti. Tapi tidak pernah berhenti pula, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, kita ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Dan Tuhan berjanji, kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.